Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pagi hari ini bagaimana kabarnya? Coba colek kanan kirimu, katakan, bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana kabarmu hari ini? Saya percaya kuasa Tuhan memimpin setiap kita selama 1 minggu ini, dan kita hadir di tempat ini adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit memberikan keselamatan kekal bagi kita? Bisa angkat tangan bersama dengan saya? Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Allah kita. Bapak, pagi hari ini kami datang ke tempat ini untuk bersyukur, berterima kasih buat apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Karya penebusan-Mu terindah dalam kami, dan kami rasakan setiap hari Roh Kudus-Mu memimpin dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami membuka hati kami untuk bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau memuji, meninggikan nama Yesus. Biarlah Kau hadir tengah-tengah kami dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Bersama kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Yesus, menangkap hadirnya pada pagi hari ini. Sungguh ku kagumi besar karya-Mu Tuhan bagi dunia ini. Kau datang ke dunia meninggalkan tata, jadi serupa dengan manusia. Dengan apakah Bapa balas kasih-Mu ini? Kau telahkan curah darah-Mu, curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku, jadikanku berharga bagi-Mu. Kau Tuhan Sang Pencipta, Kau Raja segala raja. Ku angkat tanganku dan berseru, bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Yesus Kau Raja. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Sungguh ku kagumi besar kasih-Mu Bapa bagi dunia ini. Kau datang ke dunia meninggalkan tata, jadi serupa dengan manusia.
berharga bagimu, Yesus. Oh Tuhan Sang Pencipta, Kau Raja segala raja. Ku angkat tanganku dan berseru bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat. Kau disanjung dan ditinggikan, kekal untuk selama-lamanya. Yesus Kau Raja, Yesus Kau Raja, Yesus Raja, Yesus Kau Raja. Dari sorak-sorai untuk Raja-Mu, sorak-sorai membuat Allah kuat hati. Oh, kami menyembah-Mu, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat kami, sebab Engkau Allah Raja dalam kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tengah kami. Haleluya, haleluya. Yesus menembus kami, Allah kekuatan kami. Memuji-Mu, memuliakan Allah yang hidup. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat kami. Ditinggikan nama-Mu, Allah kekuatan dalam kami. Yesus penebus, haleluya. Layak kami muliakan, layak kami tinggikan. Hosana bagi Rajaku, datang di tengah kami. Hampiri kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu, kami mau berterima kasih.
Hadiratmu Tuhan, penuhkan kami semua. Yesus Allah kami, layak kami sembah, layak kami tinggikan. Yesus Raja mulia, bagimu segala pujian kami, bagimu segala sembah kami. Dimuliakan namamu. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Surah kata pasikiri ini ada namamu. Layak terima sembah kami, layak terima pujian penyembahan kami. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Terima kasih, terima kasih. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari dengan segenap hatimu katakan bersama. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Allah kita. Lebih dahsyat lagi buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Engkau layak kami muliakan, Engkau layak kami tinggikan. Sebab itu kami datang dengan hati yang terbuka untuk memuji meninggikan nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Beri kemuliaan buat Allah kita. Lebih lagi buat sukacita dalam kita. Haleluya. Kita akan bersuka buat Allah kita. Amin. Kita masuk gerbangnya dan bersyukur. Sebab Allah kita baik bagi kita. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur.
sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yo. Sorak-sorai buat Allah kita yang baik. Lebih lagi buat Allah kita yang baik. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak karena segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Bersama katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersyukur, tinggikan namamu. Haleluya. Bersama katakan soraklah, soraklah, haleluya. Yo soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, angkat tanganmu, katakan bersama. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Berikan syukurmu pagi hari ini, karena Yesus baik dalam kita. Yo, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. El Shaddai dengan segenap hati katakan, soraklah, haleluya, soraklah.
pagi hari ini. Haleluya. Bersama kita akan memberkati anak-anak sekolah minggu. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan memberkati sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilakan. Tuhan, persiapkan anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk menerima berkat dari kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ya, baris yang laki-laki ke sini ya, yang perempuan ke sana. Baik, saudaraku, kedangkan tangan saudara ke mereka ini ya, sementara kami menumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah ditempangi tangan balik ke sana ya. Dalam nama Tuhan Yesus, roh Tuhan ada padamu karena berkat Tuhan turun ke atasmu. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun ke atasmu. Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Mari kita mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Yang separuh ke depan ya, jangan semua di tengah nanti umel-umelan. Yang di separuh di belakang baru yang tempat persepuluhan di belakang ya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan, kita angkat tangan persembahan persepuluhan kita. Saudara menirukan saya, Bapa di surga, aku melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, yaitu mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Aku percaya Tuhan melakukan apa yang menjadi bagianmu, yaitu memberkati lumbungku, pekerjaanku, keluargaku, kesehatanku. Aku memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudaraku. Ya. Yang terbaik, yang terbaik, ku berikan kepadamu, Tuhan Yesus. Yang terbaik selamanya, yang terbaik, persembahkan kepadamu, Tuhan Yesus. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, ku berikan kepadamu. Jadi mari kita pakai berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamanya yang terbaik, ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan pujikan dengan bahasa Inggris dulu, setelah itu bahasa Indonesia. Hallelujah, for the Lord God Almighty reign. Yes, you are Almighty reign. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reign. Yes, Jesus, you are reigning. Hallelujah. Say it. Holy, holy, holy. Our Heavenly Father, you are holy.
the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Oh, hallelujah. Holy are you, Lord God Almighty. Yes, Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan di tengah kami. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku pemerintah. Amin. Pemerintah di tempat ini, di hati kami. Haleluya. Jesus, haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku pemerintah. Semua Engkau memerintah alam semesta ini. Amin. Katakan, saudara. Kudus. Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Engkau Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Amin. Kudus, keyboardnya saja. Kudus, Tuhan, Kau bertahta di hati kami, yang sedang Kau kuduskan dari hari ke hari. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, oh kudus. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur. Tuhan Allah, Engkau yang duduk diam di pujian penyembahan umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Bahkan semua para malaikat-Mu tersebar di tempat-tempat duduk mendekati kami. Engkau membuat hati kami berpaut kepada Tuhan dan menjadikan kami hati bagaikan tanah yang subur yang ditaburi benih firman Tuhan yang kekal. Kiranya urapan-Mu atas hamba-Mu, atas semua kami yang mendengarkan, sehingga kami dikuatkan, dibangun, kami dipulihkan, disembuhkan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, gagah perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk, saudaraku. Selamat pagi, salam semuanya. Saudara, kita akan lihat tema kita semesteran ini, kita lihat Yoel 3 ayat 10. Ya. Yoel 3 ayat 10 bagian B. Yoel 3 ayat 10 bagian B. Kita keras-keras mengucapkan ini 3 kali ya, saudaraku. Oke, dalam hitungan yang ketiga, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sorry,
Yoel 3 ayat 10b. Yoel 3 ayat 10b. Sudah dapat? Oke, kita akan mengucapkan 3 kali. 1, 2, 3. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sekali lagi, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah saudara, kalau kita lihat Yoel pasal yang pertama, tolong ditayangkan Yoel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai keempat. Di sini dikatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarkanlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apakah yang ditinggal belalang satu pengerip telah dimakan belalang pindahan? Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Kita akan lihat ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku, tetap pasal 2 ya, tetap pasal 2, pasal 2, tadi pasal 1 ya. Pasal 2 ayat yang ke-25. Pasal 2 ayat ke-25. Tadi pasal 1 ayat 1 sampai 4, sekarang pasal 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara mereka. Nah saudara, bangsa Israel itu sering menyimpang dari Tuhan, ya, menyembah berhala, membuat patung, tunduk, dan akhirnya sujud menyembah kepadanya. Berulang-ulang dikasih tahu, diingatkan, tetap mereka selingkuh dengan Allah atau dewa yang lain. Dan ini terjadinya beberapa generasi, sehingga akhirnya akibat dari penyembahan berhala dan penyimpangan kepada Tuhan, saudaraku, menyebabkan pengaruhnya ke pekerjaan mereka. Pengaruhnya ke tanah mereka, ke tanaman mereka, saudaraku. Bahkan ke anak-anak mereka. Itu kalau kita ini menyimpang dari Tuhan itu efeknya itu banyak sekali, saudaraku. Tetapi setan selalu berusaha menutup efek ini. Ya biasanya setan itu memberikan kail, ya pancingan yang enak pertama-tama. Tetapi kemudian gak ngerti kalau pancingnya itu gorok lehernya ikan, saudaraku. Demikian juga penyimpangan-penyimpangan itu. Sampai-sampai di dalam tanah Israel itu, apa yang terjadi, musibah, terjadi sebuah bencana atau tulah, ya mau ngomong tulah sulit. Tulah belalang. Dan belalang itu kalau sudah kumpul bisa ribuan, bisa jutaan, kadang-kadang sampai matahari itu tertutup dibuatnya saking banyaknya. Satu belalang betina bisa beranak dengan ratusan anak-anak belalang. Dan saudara tahu beberapa kali di NTT, beberapa kali di daerah Timur Tengah, sampai India kapan hari itu, di Afrika bagian timur. Ya saudaraku, itu ada hama belalang yang dahsyat luar biasa seperti yang terjadi di zaman Mesir. Itu mengerikan. Nah kalau belalang itu makan, yang dimakan misalnya tumbuh-tumbuhan yang hijau, saudaraku. Ya entah itu pohon ara, pohon apel, pohon kurma, ya saudaraku, dan pohon-pohon apa yang ada di sekitarnya, anggur,
dibabat habis, ludes, sampai tidak meninggalkan sisa pun. Nah ini belalang ini ada 4 tahap, saudara. Kadang-kadang musibah itu terjadinya tidak satu. Kadang-kadang gowo bolo, sampai 2 musibah. Habis suaminya meninggal, dagangannya berkurang. Habis itu anaknya minggat tidak karu-karuan. Habis itu dia sendiri sakit. Jadi sesuatu yang terjadi bertumpuk-tumpuk ini sulit penanganannya, saudaraku. Sulit penanganannya. Nah, coba kita akan lihat sedikit saja gambaran tentang sebuah tempat yang dihabisi oleh belalang. Yang pertama ini belalang pindahan. Belalang yang ditinggalkan belalang pindahan dimakan belalang pelompat. Yang dimakan belalang pelompat dimakan belalang pengerip. Sehingga sisanya lagi dihabisi belalang pelahap. Jadi entek, saudaraku. Dan itu mengakibatkan kelaparan baik manusia maupun hewan. Tanahnya juga bisa menjadi gersang, tanahnya bisa berteriak, hewan-hewan tidak mendapat makanan. Nah coba kita akan lihat sedikit video klip ini. Paling tidak kita bisa mempunyai bayangan di sini. Ini di NTT, saudara. Tapi sih ngomong wong Jawa. Tolong belalang yang satunya juga Riko ya nanti ya. Teruskan, sudah ini ya. Yang satunya lagi. Ini godongnya masih belum dihabisi ya. Karena belalangnya masih 1 modelnya. Nanti ada 2 belalang dan 3 belalang. Ini pendek-pendek saja, hanya saudara mempunyai gambaran. Ini habis sudah. Belalang gurun menjadi serangga hama paling berbahaya di bumi. Hal ini lantaran belalang hama mampu merusak bumi dengan membuat tanaman mati. Belalang gurun berpotensi menjadi hama belalang yang paling berbahaya. Itu terjadi di Timur Tengah, pakai bahasa Arab. Jangan keras-keras, nanti dikira ini tempat ibadah yang lain. Wabah belalang gurun bersifat siklus yang tercatat sejak zaman Mesir kuno. Di Asia Barat Daya mengancam ketahanan pangan di banyak negara. Itu jumlahnya jutaan, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, kondisi seperti itu benar-benar rusak, habis-habisan. Orang kelaparan, orang menderita, hewan-hewan tidak dapat makanan. Kondisi seperti itu. Kalaupun itu terjadi, kalau seseorang itu mau berbalik kepada Tuhan, bertobat, mengikuti Tuhan, belajar firman, melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan mempercayai bahwa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, saudaraku, kita lakukan, saudaraku, maka ada sesuatu terobosan dalam hidup kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa menemukan solusinya dalam hidup sehari-hari bagi Tuhan. Itu sebabnya dalam Lukas pasal yang pertama ayat 27 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi dalam kitab Markus 9 ayat 23 juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya akhirnya dikatakan barang siapa yang tidak berdaya, katakan aku ini pahlawan. Saudaraku, hama seperti itu enggak ada yang bisa melawan. Penyakit-penyakit yang mematikan, misalnya saudara divonis dokter, maaf bapak ini kena penyakit prostat dan menjurus kanker. Dan kurang lebih hidup bapak hanya 2 bulan saja.
Nah saudara mengatasi itu tuh bagaimana caranya? Ini mematikan, menurut kedokteran ya memang begitu. Tapi kita mempunyai yang namanya Alkitab, firman Tuhan. Dia menjanjikan kehidupan ke depan, pemulihan, kesembuhan, menjanjikan kepada kita ditopang kita hidupnya oleh Tuhan. Dalam kesulitan apapun, Tuhan sanggup menopang hidup kita. Nah ketika saya itu pikir-pikir, iya ya aku kena liver kok sampai 23 tahun. Ini piye mengatasinya? Sulit saudaraku, karena kedokteran berkata hepatitis B itu tidak ada obatnya. Hanya ada vitamin-vitamin begitu saja. Lah apakah kita menyerah dengan itu? Kita mempunyai janji-janji Tuhan yang begitu banyak di Alkitab saudaraku. Kurang lebih yang menghitung 2.000. Ada juga yang menghitung 4.000, ada yang 8.000. Jadi Alkitab yang kau pegang itu Alkitab yang ajaib. Dan itu bisa menopang kita dalam situasi apapun. Baik dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, sisi keluarga. Hanya saja kita tidak menggalinya, mempelajarinya, merenungkannya, memperkatakannya, dan melakukannya. Di dalam kitab Wahyu 1 ayat 3, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membacakan. 1. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, mendengar firman Tuhan. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Antara membaca, mendengar, menuruti, kalau dalam kitab Yosua 1 ayat 8, dan memperkatakan, saudaraku, ini gabungan kombinasi ini bisa menghasilkan sebuah terobosan dalam hidup kita. Ketika saya pikir-pikir, luar biasa ya. Virus dalam tubuh saya ini dulunya sekitar 22.000 masuk di jaringan darah ini. Lah apakah firman Tuhan, kuasa Tuhan kurang bisa mampu menangani ini saudaraku? Bisa. Hanya saja seringkali kita ngomong gak bisa. Gak mungkin terjadi. Pikiran kita itu sudah diwarisi dengan nenek moyang kita dengan kata-kata yang negatif. Aku ini kondiso, orang mungkin aku iso maju. Penyakitku wis parah, gak mungkin iso mari. Aku umurku wis 40, wis gak payu-payu. Ya wis ngene wae. Nah kata-kata itu terus mengiang-iang dan berjubel-jubel seliweran di pikiran kita. Nah padahal di Alkitab ini ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa kita yang pemenang. Adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Setiap senjata yang ditempa terhadap aku. Yesaya pasal 54 ayat 17 tidak akan mempan. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan kepadaku akan dibuktikan bersalah. Alkitab juga mengatakan Rom pasal 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Aku ini lebih daripada pemenang. 8 ayat 37 Rom, saudaraku. Dan ayat-ayat begitu bertebaran di Alkitab. Nah kalau sampai kita nggak bisa menangkap, kita merenungkannya, mengolah dan memperkatakan, saudaraku, maka kita kehilangan banyak janji-janji Allah. Yang kita temui hanya stres, depresi. Kita tidak menemukan jalan. Yang ada adalah ragu-ragu, cemas, dan rasa takut. Itu obatnya hanya kalau saudara membaca Alkitab dan seperti mengatakan tadi. Baiklah orang yang berdaya mengatakan, aku ini pahlawan. Baiklah orang yang miskin berkata, aku ini kaya. Coba give thanks. Baiklah orang yang gak punya anak terus berkata, Tuhan aku percaya, Engkau memberkati. Masya umurnya 50. Sarah itu umurnya 90 tahun. Iya Pak Timur, pengen punya anak lagi. 90 tahun, iso loh saudaraku. Sampai orang mati bangkit. Orang yang tuli bisa mendengar. Itu hal-hal itu saudaraku. Itu bisa terjadi kalau kita mempercayai, kita mempelajari Alkitab, memperkatakan, merenungkan. Jadi gabungan antara membaca, merenungkan, memperkatakan, mendengarkan, dan melakukan. Kombinasi itu dahsyat luar biasa. Walaupun tidak selalu terjadi mendadak. Kadang-kadang terjadinya itu berurutan sesuai dengan peperangan kita melawan itu.
Pada waktu Tuhan Yesus lihat pohon ara kok gak berbuah. Mulai hari ini kok tidak akan berbuah. Terus besoknya murid-murid itu lewat pohon ara itu, saudaraku. Dia heran, sampai garing seakar-akarnya. Nah, kata-kata itu akhirnya masuk ke pohon sampai gerogoti akarnya, sehingga besoknya bisa mati loh. Firman Tuhan itu dahsyat, luar biasa, dan ajaib. Itu sebabnya orang yang lemah, saudara yang tidak berdaya, engkau naik turun, ekonomimu, hubunganmu dengan suami, dengan istri, rasa-rasanya gak bisa diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan saudara belajar firman, dan saudara harus mempunyai waktu untuk belajar firman Tuhan. Tadi pujian dikatakan, give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Nah ini. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Coba kata-kata ini saudaraku. Kini, ayo kita nyanyikan. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya. Sudah. Saudara, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, engkau telah mengetahui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia meskipun Dia kaya, menjadikan miskin, supaya kita kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi supaya kita kaya, kita diberkati. Aku datang, pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, membunuh dan membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat-ayat ini kemana? Bagaimana kita mengucapkannya dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Sebab kalau tidak, saudara akan dipenuhi dengan kebimbangan, kekhawatiran, was-was, ragu-ragu. Ini biasa, karena kita mewarisi dari nenek moyang kita. Itu sebabnya keluar ayat Petrus ngomong, dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Kamu tahu, kamu itu telah ditebus dari cara hidup nenek moyangmu itu yang sia-sia. Warisan dari nenek moyangmu yang sia-sia bukan dengan darah barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Bagaimana saudara mengatasi pornografi? Itu pandemi mewabah. Menurut survei sekitar 70-80% orang laki-laki membaca, melihat pornografi. Pertama sedikit-sedikit, hanya laki-laki perempuan. Kemudian tanpa busana, kemudian mereka hubungan, kemudian selingkuh. Tidak hanya itu, kemudian berhubungan seks dengan anak-anak. Kemudian LGBT, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Kemudian dengan lembut. Itu selalu meningkat, saudaraku. Dan ini sulit diatasi. Kalau engkau tidak belajar firman dan mengatasinya dan memperkatakan, Tuhan, aku percaya. Aku memang membuka pornografi dan saya ketagihan Tuhan. Aku percaya darahmu, kuasa firman lebih berkuasa dari pornografi. Aku percaya aku bisa menghindari pornografi. Aku bisa melihat mataku ke hal-hal yang lebih kudus lagi. Tuhan, aku bisa dalam nama Tuhan Yesus diurapi, dipegang HP-nya, saudaraku. Dan ini kalau saudara jatuh, katakan lagi. Saudara harus memerangi sampai benar-benar saudara bisa mengatasinya dengan baik. Dan tidak ada yang bisa mengatasi kecuali saudara mengatasi dengan firman Tuhan. Bagaimana saudara mengatasi kalau pendapatan saudara hanya 1 juta? Apakah bisa hidup di sebulan 1 juta? Nah kalau saudara nggak bisa, saudara kan mempunyai firman Tuhan. Saudara mengatakan, Tuhan, aku percaya mulai bulan ini atau mulai bulan depan, aku akan berusaha dengan keras
dan income-ku akan menjadi 2 juta. Dan saudara berusaha bagaimana saudara bekerja minta hikmat Tuhan. Jangan ngomong income saya Tuhan akan menjadi 2 juta. Tapi saudaranya berdoa aja males-males, gak bisa jadi. Sebab iman harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Tolong ditayangkan dalam kitab Yakub pasal yang kedua, ayat 22. Yakub pasal 2, belakang ya, Yakub pasal 2 ayat ke-22. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat yang ke-26. 24 dulu lah, 24, habis itu 26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah saudara tidak bisa pengen income 2 juta bulan depan tanpa saudara usaha. Usahanya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan apa yang harus kerjakan untuk bulan depan ini supaya income bisa bertambah. Tuhan akan menunjukkan kepada saudara, saudara akan diberkati dengan usaha yang ada pada saudara. Dan itu memerlukan perkataan yang dikatakan. Tuhan aku percaya income-ku bertambah menjadi 2 juta. Tapi kemudian dari 1 juta kok tambah 750. Saudara jangan lihat keadaan, tetap mempercayai, Tuhan aku percaya walaupun turun, tetap akan naik. Sebab kami ingin kami menjadi naik bukan turun. Kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bangsa Israel itu saudaraku, diperbudak selama 430 tahun. 430 tahun. Lebih panjang daripada Belanda menjajah Indonesia katanya 350 tahun. Ini 430 tahun. Kalau satu generasi itu 40 tahun, itu berarti 10 generasi dijejali dengan hidup pikiran sebagai budak. Pagi-pagi yang dipikir aku akan ditendang, aku akan diawasi dengan mandor-mandor yang memakai cambuk, aku akan dipisui, diperlakukan dengan tidak baik, namanya budak saudaraku. Bisa diajar, ditendang, bisa dipisui, bisa diperlakukan dengan tidak baik, dia dikerja keras, entah dia jadi mati apa tidak ada urusan. Nah perbudakan seperti itu tuh 10 generasi. Lagi jabut mental budak itu saudaraku. Ketika mereka itu bebas keluar dari tanah Mesir, tapi mentalnya itu masih ada di dalam diri mereka. Caranya jebol apa? Tuhan yang kayak firman Tuhan. Yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit di atas, yang di bumi di bawah, di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Allah Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah kuduskan hari Sabat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Dan seterusnya. Itu dikatakan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Sebab mereka menghadapi kesulitan, menghadapi sihir, menghadapi musuh-musuh yang kuat dan raksasa-raksasa. Gak bisa, mereka sendirian dengan mental budak. Akhirnya diulangi dalam kitab ulangan, saudaraku. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Apa yang kukatakan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikannya. Haruslah engkau membicarakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Haruslah engkau memberitakan kepada anakmu, mengajarkannya pada waktu engkau duduk di rumahmu, pada waktu engkau sedang dalam perjalanan, pada waktu engkau berbaring, pada waktu engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah engkau melukiskannya pada pintu gerbangmu dan seterusnya. Nah kitab Yosua diulangi lagi saudaraku, sebelum masuk. Sebab ini penting untuk menghilangkan mental-mental perbudakan zaman lalu. Jadi hidup kita pada masa-masa yang silam, yang kita warisi, saudaraku. Seperti keraguan, mengutuk diri sendiri. Aku gini SMP, gak mungkin aku berhasil. Aku gini orang tuaku, mbahku itu dulu pengemis, bapakku pengemis. Dan ini aku jadi kepengemis. Dan ini yang menjadi bagianku. Saudara kalau engkau tidak mempelajari firman, merenungkannya dan memperkatakannya itu sulit. Hidup saudara akan mengalami janji-janji Tuhan.
Contohnya Reni kapan hari itu bersaksi dia nggak bisa mempunyai anak sudah 14 tahun. 14 tahun, saudara. Suwe, kalau penyakit saya itu 23 tahun. Kalau Abraham itu 99, Sarah 90. Dan itu sulit saudaraku. Dan yang membuat bisa terjadi kalau kita belajar firman, dipegangi perutnya dalam nama Yesus. Sampai ketika akhir tahun menulis lembaran ditaruh di depan gereja, kita doakan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati aku dengan anak. Setahun kemudian dia hamil. 14 tahun sudah dinanti-nanti. Saya enggak tahu kalau seperti Budar yang ditinggalkan Pak Munyen itu, meninggalkan hutang kurang lebih 2 miliar, anak 4, suami enggak ada. Dalam kondisi semuanya sudah dilelang, saudaraku. Piye ngadepi seperti ini? Enggak ada buku yang bisa ngadepi soal-soal yang sulit seperti ini kecuali Alkitab. Itu sebabnya engkau dekat Alkitab, dekat mencium, mengasihi, memperkatakan, harus punya waktu. Sesibuk-sibuknya saudara harus membaca Alkitab. Sepenting-pentingnya urusan saudara harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Itu sebabnya kita memberi kapan hari itu kartu, ya, saudara untuk membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Minim saudara yang ingin masuk surga membaca kitab Kejadian sampai Wahyu 5 kali. Amin. Loh, itu kompas awake dhewe saudaraku. Itu kayak GPS. Kalau saudara mau pergi ke Jakarta nggak tahu alamatnya, sering GPS dilihat. Sepanjang perjalanan saudara lihat itu. Karena apa? Nggak pengen tersesat tuh, waduh. Di Jakarta, yang Pekalongan dalannya keliru lah, bisa minggu yang Purwokerto lah. Saudara mendelik terus melihat GPS itu. Sampai benar-benar sampai tujuan. Lah saudara mendelik Alkitab itu jarang soalnya. Loh enek lho wong sing gak maca Alkitab itu sampai 10 tahun itu ya enek. Malah sing saksi saya lihat itu 20 tahun. Lha kok engki tak pikir-pikir iki engko tujuane uripe ning ndi? Dek iki arep ning ndi? Saka ndi? Lah yo kesasar-sasar saudaraku. Kebrusuk-brusuk. Gak bisa seperti itu. Alkitab itu GPS, harus engkau membacanya, merenungkannya. Itu sebabnya Daud mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang-orang fasik itu loh. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk tengok-tengok jagongan dengan orang yang berdosa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan itu siang dan malam. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya bisa menjadi berhasil. Nah, saya lihat dari dagangannya Budar itu tak lihat loh waktu bangkrut-krut. Mek siri tok di depan tok beberapa semen, paku. Ayo Bu kita doa. Ya kadang-kadang saya ke sana sama Pak Warno menguatkan dia. Doa Bu ya, ojo ngantek lelangannya ini dituku wong. Setuju Pak Bambang. Sebab lek dituku, dia dodol ning ndi? Gak iso apa-apa. Akhirnya yang dongo, Tuhan aku percaya Engkau memberkati aku. Wes tak suruh memperkatakan firman. Dia boleh masuk mengatakan primbon, saudaraku. Gak bisa, saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus, tokoku akan menjadi baik, menjadi diberkati oleh. Dalam nama Tuhan Yesus, daganganku menjadi baik. Aku bisa menutup cicilanku, angsuranku. Gak iso saudara ngomong dalam nama matematika atau Mbah Suro, Mbah Joyo, Mbah Munangkil. Ora iso. Nah saudara bisa harus dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pelan-pelan dagangannya kok tambah-tambahi setuku motor, saya nyicil-nyicil sing cilik-cilik itu saudaraku. Lama-lama bisa membeli kembali. Semua kalau tidak salah 4 tempat atau 3 tempat. Itu siapa yang bisa membuat seperti itu saudaraku? Ya Tuhan, firman Tuhan. Itu ada di dekat kita, bersama dengan kita. Kita harus merenungkannya. Kadang-kadang, nah ini kan masa-masa yang sangat berbahaya di akhir zaman ini. Ya, HP yang saudara pegang, gile Pak. Ini pengen menyaingi
firman, walaupun di sini ada firman Tuhan juga. Ya saudara, ada khotbah-khotbah. HP ini bagus ya atau netral. Dia tidak baik juga tidak buruk seperti uang. Uang itu netral, tergantung bagaimana kita, kalau kita dikendalikan diperbudak uang, maka kita akan menjadi hamba uang. Tetapi kalau uang kita yang mengatur, maka kita akan menjadi tuan. Dia menjadi hamba yang baik. Sama saja dengan HP. Ya saudara, HP itu netral dan teknologi itu tidak salah. Dia itu baik. Karena banyak memberi pertolongan-pertolongan, kasih cuaca hari ini, Ngawi berapa derajat Celcius, ya GPS saudara mau kedumplengan, lewat gini, akhirnya bisa juga. Lewat ini saudara juga bisa mengenal, bisa hubungan kontak dengan orang-orang di luar negeri dan banyak sekali gunanya. Tetapi ini juga ada kalau saudara kena yang namanya penyakit addiction atau ketagihan. Nah ini yang sangat berbahaya, dia akan mencuri hidupmu dengan Tuhan, mencuri ibadahmu, mencuri hubunganmu dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, mencuri semuanya sehingga orang bisa dibuatnya benar-benar terobsesi atau benar-benar ketagihan dengan ini. Lah nek lho sing turui iki dekat dengan tempat tidur. Di dekatnya, di kepalanya. Itu kebiasaan buruk, saudara. Ya. Lebih baik saudara taruh di suatu tempat yang di luar jangkauan. Waktu makan, penak-penak ngobrol ya sambil main HP. Ke gereja, ke komsel ada kring. Saudara harus membiasakan, ini harus dikendalikan kita. Jangan kita dikendalikan HP ini. Kita akan bisa morat-marit hidup kita. Kalau saudara lihat statusnya seseorang berapa menit, tahu ada iklan masuk. Wah ini kok apik, akhirnya dibawa ke iklan itu. Tahu loh, kok kesana lagi ke Facebook. Wah ini baru ada orang meninggal. Tahu-tahu saudara nggak kerasa wes 1 jam. Aku juga keserang ini saudara. Aku harus hati-hati dan saya juga harus belajar. Bagaimana kita mengendalikan gadget, bukan gadget mengendalikan hidup kita. Ada yang nyopir juga, berusaha cepegang, langsung main HP. Saudara nggak bisa begitu, itu namanya kita diperbudak oleh HP ini. Dan itu menjadi pandemi di seluruh bumi. Sekian di atas 50% orang sudah teradiksi. Apalagi yang main game, pornografi, apalagi yang judi bola, judi macam-macam itu ada di sini, saudaraku. Dan itu sangat banyak dan berpengaruh. Saudara itu sebabnya saya mohon Bapak Ibu Saudara berhati-hati. Lebih baik saudara membaca supaya masuk surga. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 5 kali seumur hidup. Sehingga waktumu tidak terobsesi ini. Itu sebabnya saya dulu mengatakan kalau kita puasa, selama seminggu pateni TV. Gak ndelok TV ya ora mati. Kalau perlu HP ini yang tidak ada gunanya, aplikasi itu banyak sekali. Puluhan, ratusan. Kalau saudara pengen aplikasi, ngeluh hidup saudara. Saudara harus berhati-hati. Saya tidak ada Instagram, tidak ada Facebook. Saya yang ada hanyalah WhatsApp sama YouTube. Itu pun kadang-kadang mengganggu. Apalagi kalau banyak, saya nggak bisa membayangkan. Aku nggak apa-apa itu tanpa Facebook, tanpa Instagram juga nggak apa-apa, tanpa Twitter juga nggak apa-apa. Jadi saudara harus tahu membatasinya supaya rohani kita, hidup kita, ketenangan damai kita ini bisa tersalur dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi dalam ibadah waktu seperti ini, waktu komsel, waktu makan, saudaraku, belajar mengendalikan HP. Enggak nek kamu mati. Wong anak-anak sekarang menjadi tenang, murah, cepat, kasih HP. Yang putuku lho yang cuwili, dikai HP itu sewenang langsung jebret, jedodot, balik kok pinter men. Aku enggak bisa menemukan yang tak masuk di ke atas gini. Biasanya ke samping atau ke bawah. Jadi dia kok bisa, loh kok ngerti ini bocah iki. Mau diambil, tidak mau. Kadang-kadang geru-geru. Nah ada orang lain malah gibras-gibras, orang tuanya sebab wedi. Sekarang banyak orang tua yang takut dengan anak. Kalau dulu anak takut orang tua. Saiki kualik, pancene zamane kualik. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara juga harus hati-hati dengan anak-anakmu. Jangan begitu saja hidupnya yang 5 tahun awal hidupnya dikendalikan, dimuridkan, diguruni dengan HP yang tidak bisa memeluk mereka. Berbahaya. Sekarang kembali lagi,
saudara yang tidak berdaya hari ini. Engkau akan terus menerus dibayangi dengan hutang yang gak ada habis-habisnya. Siapa sih yang bisa ngalahnya? Saudara gak bisa mengharapkan orang lain. Orang lain memang bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tetapi saudara tidak bisa begitu. Tekel engkau firman-Mu saudaraku. Tuhan aku tahu hutangku banyak. Sampai sekarang gak bisa saya menyelesaikan. Tapi tahun ini Tuhan, aku mempercayai Engkau sebagai juru selamatku. Aku percaya firman bisa terjadi karena Engkau mengatakan bahwa burung di udara Engkau pelihara. Maka aku orang-orang yang takut akan Tuhan dipelihara. Kapan hari itu? Tadi malam. Agung ngomong ke saya tentang ayat yang diulang-ulangi dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Sebab kalau kita dalam milik Kristus, kita adalah pewaris janji Allah dan berhak menerima janji Allah. Dan di Mazmur Tuhan akan memberikan berkat embun apa begitu, diucapkan berkali-kali. Dan tidak hanya sekali aja, Tuhan aku percaya, aku yang begitu gereja ini akan bersatu. Gereja ini akan diberkati Tuhan. Aku ngapain ngomong hal-hal yang negatif? Memang ada perselisihan satu dengan yang lain. Ada yang melanggar firman Tuhan. Ada juga yang keluar. Ada juga yang murtad dan sebagainya. Tapi ngapain saya harus ngomong-ngomong yang negatif? Dan itu tidak akan mengubah apa-apa saudaraku. Kalau saya mengatakan dalam firman Tuhan, Tuhan aku percaya gereja ini setiap hari ada orang baru. Sesuai dengan firman-Mu dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Tuhan aku percaya anak-anakku akan diberkati Tuhan. Walaupun dia kena narkoba, kena pergaulan rusak, free sex. Saudara jangan lihat suasana itu. Lihat firman Tuhan, perkatakan, ucapkan, hafalkan, dan lakukan firman itu. Maka akan terjadi sebuah bom atau terobosan yang kita terima yang memang menjadi hak kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saudara yang jarang memperkatakan firman, mulai hari ini, ya, tiap hari minim sekali, entah siang, entah pagi, ambil firman yang sesuai dengan kondisi saudara. Terus katakanlah berulang-ulang. Perkatakan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Karena engkau akan dijubel-jubeli dengan perkara-perkara yang negatif sepanjang hari. Saudara. Kiranya firman Tuhan mendapatkan tempat di hati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Terima kasih. Yes. Yes. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Dari awal.
Saudara engkau yang susah melepas rokok, 5 tahun, 10 tahun gak bisa. Mulai perkatakan saudaraku, engkau pasti bisa. Kalau Tuhan memperkatakan engkau masih jatuh lagi, perkatakan lagi. Iblis benci kepada orang yang gigih, memperjuangkan dirinya sesuai dengan firman Tuhan. Engkau yang masih judi, engkau masih perkataan-perkataan kotor dan sering bohong. Saudara ingin menjadi pribadi yang dikenan Tuhan, saudara engkau bisa. Rangkul firman itu, renungkan itu, perkatakan. Saudara yang usahamu stagnasi, jangan engkau malah mengutuki usahamu. Jangan engkau bimbang, risau. Perkatakanlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kiranya hari-hari ini kami akan melihat mulai hari-hari walaupun yang lain lesu, yang lain bimbang, khawatir dan takut. Kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami tidak kekurangan. Burung di udara Tuhan memelihara. Burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpul di dalam lumbung, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kami, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pekerjaanku. Saudaraku, mari kita memberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, pelayananmu. Tuhan, aku belum pernah memenangkan satu jiwa pun. Aku percaya Engkau mengurapi aku penuh dengan kuasa untuk menjangkau jiwa yang terhilang. Oke, kita akan berdoa selama 2 menit, saudara. Masing-masing perkatakan apa yang engkau perlu mengalami terobosan. Ya, 1, 2, 3. Omong agak keras sedikit. Telingamu mendengar, saudara. Sakit penyakit ini tidak akan terus-menerus bercokol di tubuh. Aku sehat karena aku bait Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Bicara kepada ladang tanahmu, saudaraku. Berbicara kepada tokomu, warungmu, usaha onlinemu, saudaraku. Bicara profetik tentang suamimu, istrimu, anak-anakmu. Nanti akan dimeteraikan dengan perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Kau membuat kami menjadi terbiasa memperkatakan kepastian firman-Mu, bukan keraguan-keraguan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Masih 1 menit lagi. Dalam nama Yesus. Apa yang kau ingat, perkatakan dengan firman, dan itu terjadi. Entah waktu singkat, entah beberapa waktu, entah beberapa tahun. Saudara mempercayai firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Rohaniku pasti bertumbuh. Aku orang yang ragu. Akan aku ganti, aku orang yang pasti. Aku punya iman yang berkembang, iman yang bertumbuh. Masa tuaku akan menjadi berbuah-buah semakin rimbun. Di dalam nama Yesus Kristus. Gereja ini berkembang, menjadi berkat bagi tetangga, menjadi berkat bagi kota dan bagi bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus. Anak cucu dipelihara, dirawat, dilindungi Tuhan. Dalam nama yang belum bertobat, mereka pasti akan bertobat, ketemu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Rokokku pasti terlepas, karena aku mempunyai kuasa Tuhan yang lebih daripada rokok. Perjudianku, kata-kata kotor, pisuan, aku menjadi orang yang mengatakan perkataan-perkataan yang menyejukkan, menguatkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kebiasaan ini akan terjadi, yaitu kebiasaan memperkatakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Jemaat duduk dalam hadirat Tuhan. Aba ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Pagi hari ini hamba menengadahkan tangan kepadamu dan memberkati roti dan anggur ini untuk menjadi tubuh dan darah-Mu. Karena setiap tangan yang mengambilnya akan merasakan penyatuan
bahwa Engkau ada di dalam diri kami dan kami ada di dalam Engkau. Engkau menguduskannya untuk menjadi tubuh dan darah-Mu, dan kami menghormati pengorbanan-Mu yang begitu besar. Kami tahu, hamba percaya bahwa melalui perjamuan kudus kali ini akan ada banyak di antara kami dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, diberkati, bahkan kami menjadi lebih mengasihi-Mu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Kita berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat di dalam tubuh Kristus ini bersama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kita angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, kami tahu dan kami sadar. Di tangan kami ini ada tubuhmu yang kau serahkan untuk kami. Pada waktu malam sebelum kau disalibkan, engkau berkumpul dengan murid-muridmu dan engkau mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya, dan engkau berkata, ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Setiap kali engkau memakannya, ingatlah akan hal ini. Dan sekarang di tangan kami ada tubuhmu yang mewujudkan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Di dalam tubuh ini ada bilur-bilur yang menyembuhkan. Di dalam tubuh-Mu yang terkoyak, Tuhan, itu ada kesembuhan yang kau berikan kepada kami. Dan seluruh dosa pemberontakan kami kau tanggungnya. Seluruh kelemahan kami kau ambilnya. Itulah sebabnya pagi hari ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan. Sungguh bahwa melalui tubuh-Mu ini Engkau memeteraikan kami untuk menjadi milik-Mu. Dan kami percaya kekuatan yang ada di tubuh-Mu akan mengalir pula masuk menjadi satu di dalam hidup kami. Kami bukan lagi orang-orang lemah. Kami adalah orang-orang yang dikuatkan karena tubuh Kristus. Kami bisa menanggung semua kesusahan, beban berat. Karena tubuh-Mu menjadi satu dengan hidup kami. Dan kami akan memakannya dengan ucapan syukur. Kami makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Kita angkat cawan darah Kristus. Kami bersyukur Engkau memberikan tubuh-Mu bagi kami. Sekarang di tangan kami ada cawan perjanjian baru yang Kau berkati menjadi darah-Mu. Engkau berkata setiap kali meminumnya kami harus memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, Kau tahu umat-Mu datang di tempat ini dengan berbagai masalah, dengan berbagai beban berat, bahkan ada yang mungkin sudah putus asa. Sekarang di tangan kami ada darah Kristus, darah yang memulihkan, darah yang menyembuhkan, darah yang membebaskan, darah yang memampukan kami untuk berdiri tegap setelah kami menyelesaikan segala sesuatu. Melalui darah-Mu kami bersama-sama memperkatakan di dalam hidup kami bahwa hidup kami adalah hidup berkemenangan. Karena ada darah Yesus Kristus yang membebaskan kami, yang menghapus dosa kami. Nah, aku berkata di dalam nama Yesus, seluruh penyakit, peredaran darah, apapun penyakit yang dikatakan dokter kepada kami akan dihentikan oleh darah Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, bahkan pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Di dalam nama Yesus, semua pintu yang tertutup mulai terbuka. Ketika kami meminum darah-Mu, di situ ada terobosan yang baru. Di situ ada kuasa yang besar yang membebaskan kami, yang meluputkan kami dari bahaya. Bahkan kuasa darah-Mu menyatukan kami dengan Engkau. Sekarang Tuhan, kami meminum darah-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kami meminumnya, hidup kami dimerdekakan. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengasihi kami.
Apapun yang terjadi, kasih-Mu tetap untuk kami. Untuk anak-anak kami, untuk keturunan kami yang kedua, ketiga. Tuhan, berkat-Mu itu terus mengalir. Pemeliharaanmu ada pada kami. Kasih setiamu ada pada kami. Bahkan kami tahu 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Itu akan terjadi di gereja ini. Akan terjadi kepada umatmu. Kami semuanya akan melihat, menikmati, merasakan mujizat-Mu terjadi. Dan itu tersedia untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Bersama kita akan memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Multimedia dipersilakan. Saudara perhatikan laporan Videotron sampai bulan Mei ya. Oke. Saya percaya kita tinggal 2 kali lagi mengangsur ya. Jadi Juni sama Juli. Saya jadi terheran-heran. Ini keajaiban Tuhan loh saudaraku. Kita bisa mengangsur Videotron tinggal 2 kali lagi. Itu kalau bukan mujizat gak mungkin. Coba saudara pikir-pikirkan, renungkan. Ini kalau gak mujizat gak mungkin. Hebat gak Tuhan kita tuh. 5 roti, 2 ikan. Cukup 5.000 orang. Coba perhatikan. Saya ingin saudara merenungkan sebentar. Apa yang sudah aku persembahkan kepada Tuhan? Kenapa kok bisa dibuat segitu banyaknya oleh Tuhan? Kalau dihitung secara matematika, enggak cukup. Saya sudah tanya ke Dedi 5 bulan pertama. Pemuritan sudah menggodok ini. 5 bulan pertama, saya tanya pemasukan berapa rata-rata? 7 juta setiap bulan. Kalau kali 12, tadi malam saya tanya 7 kali 12 berarti
Harganya ini 180 ininya tok. Belum ini rangka, belum perbaikan. Hampir 200 juta. Lah terus yang nomboki 100 juta pun juli sopo. Coba pikirkan. Pemasukan tiap bulan rata-rata 7 juta. Tapi bukankah Tuhan berkata, apapun yang ada pada kita ketika kita berikan seperti anak kecil memberikan 5 roti, 2 ikan. Ternyata cukup untuk membayar semuanya. Itu mujizat terjadi untuk kita, amin. Jadi mujizat masih berlangsung untuk gereja ini. Tinggal 2 bulan lagi dan saya percaya pasti tertutup dengan baik. Ya, pasti tertutup dengan baik. Karena nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, seminar keluarga masih ada 5 kuota. Ini seminar ini akan berbicara sampai hal yang kecil tentang kekristenan atau keluarga suami istri yang dimaksud oleh Tuhan. Saya dengan Pak Bambang yang notabene merasa kami bisa mengatasi dan baik-baik saja. Ternyata ketika kami mengikutinya, walah, belum kami kerjakan ternyata, saudaraku. Dan kami diberkati. Nah ini dipadatkan cuma 1 hari, jam 8:30 sampai jam 3 sore. Ini masalahnya khusus suami istri yang sudah menjanda ya gak perlu ya. Karena ini ada suami istri. Tinggal 5 kuota, tolong Bapak Ibu yang belum mendaftar segera mendaftar. Ini bagus sekali. Nah akhirnya kami mengerti bagaimana untuk saling memperhatikan hal kecil-kecil yang kita tidak tahu ternyata tujuan Tuhan itu besar atas hidup bapak-bapak, atas hidup para istri sehingga benar-benar keluarga itu menjadi kokoh. Jadi gak akan rugi, 50.000 itu adalah sepasang. Itu pun hanya digunakan untuk makan siang dan snack kita. Jadi pembicara ataupun yang lainnya itu gereja. Tapi untuk makan siang dan snack kita membayar 50.000 per pasang. Enggak mahal dibandingkan dengan nilai yang ada. Ketika kami ikut, maka satu orang harus membayar 1.650.000. Satu orang. Saya dengan Pak Bambang berarti 3 juta lebih. Kalau sekarang saudaranya memberikan waktu 1 hari. Waktu yang kita berikan untuk Tuhan gak pernah sia-sia. Kami memberikan waktu itu 3 hari 2 malam. Saya ikuti MOU ini, 3 hari 2 malam. Jadi tolong saudara yang sudah mendaftar, mulai hari ini berkatalah kepada Tuhan, Tuhan singkapkan kepadaku apa yang harus aku kerjakan dan hidup kita akan berubah. Ini retreat youth ya. Nanti silahkan. Tanggal 9 sampai 10 Juli ada di Lembah Doa Yolena. 9 sampai 10 Juli anak-anak tadi malam sudah dikasih tahu untuk menabung setiap harinya. Uang jajan mereka kan kalau libur gak dipakai. Ditabungkan karena biayanya adalah per anak 200.000. Ya, makan, nginap di sana. Saudaraku, dan saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak muda tolong didorong mereka untuk mengikutinya. Supaya mereka disegarkan, mereka bisa refresh dan mereka benar-benar menikmati perubahan yang ada. Pembicaranya salah satunya adalah Dr. Roni ya. Dr. Roni putra dari Bapak Gideon Sucahyo dari Surabaya. Nah, sekolah minggu juga akan mengadakan camping anak-anak. Nanti ada di lapangan gereja sana. Itu tanggal 26 sampai 27 Juni. Ini berlaku bagi anak yang sudah bisa mandiri, terutama kelas 4, 5, 6. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, saya berpikir kayak cucu saya nanti kelas 2, tapi karena dia sangat mandiri, saya ingin dia akan ikut juga. Bagi anak yang sudah mandiri, jangan anak kelas 2 atau kelas 3 yang masih tidur gak bisa kalau gak dengan mamanya,
mandi nggak bisa sendiri, oh, itu guru sekolah minggunya bingung benar saudara. Kirimkan mereka untuk ikut camping sekolah minggu, camping anak sekolah minggu. Ya, nanti ada di mana? Di lapangan gereja. Jadi di sepengetahuan kami juga akan mengawasinya. Gak usah takut, biarkan mereka berkumpul dengan anak-anak, teman-temannya untuk menikmati masa anak-anak mereka. Sehingga mereka lupa gadget paling tidak 2 hari itu. Ya, karena akan diisi dengan banyak hal. Ini bisa menghubungi Kak David Bob. Ya, untuk pendaftaran ini mungkin juga Pak Yani ya yang akan mengurusi ini. Oke, sudah adakah yang baru pertama kali ini hadir di gereja? Hah? Oh, silakan berdiri. Saudara kita sambut, selamat datang, selamat berbakti bersama-sama dengan kami ya. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Yuk kita panggil beri bersama, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara bawa persembahan itu. Kita angkat persembahan kita berkata kepada Tuhan, Bapa di surga, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Dengan hadirat-Mu kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu, kami beribadah. Sekarang bagian dari ibadah kami adalah persembahan yang kami naikkan kepadamu. Lihatlah persembahan yang diberikan kepadamu oleh umat-Mu, kuduskan persembahan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah persembahan ini memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi dan Tuhan memberkati kami semuanya. Tengadahkan tangan saudara kepada Tuhan. Dengan otoritas yang Kau berikan, pagi hari ini hamba memohon kepadamu Bapa di surga dalam nama Yesus. Berkat surga turun atas umat-Mu. Amin. Saudaraku, ketika engkau pulang dan engkau melakukan firman Allah, maka berkat surga akan mengalir dalam hidupmu. Amin. Karena ibadah yang kita lakukan dengan sukacita, pagi hari ini diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, tokomu, sawah ladang ternakmu, diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah mulai hari ini hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu beserta dengan kami. Anak cucu kami diberkati oleh Tuhan, dijangkau oleh Tuhan, ditarik kembali untuk mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi perjalanan menuju hidupku. Cahaya Kami terima berkat sukacita melalui ibadah pagi hari ini. Kami pulang dengan membawa kekuatan yang daripada surga. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.